Sebelumnya kakak sudah ada diagnosis dari dokter? Sudah. Apa? Pernah didiagnosis asam lambung. Oh, asam lambung. Asam lambung berarti gastritis ya kak? Iya. Gastritis itu kan kayak luka di dalam lambung gitu loh kak. Nah di sini tujuan saya untuk mendiskusikan pola makan secara teratur, kayak baik dan tidak baik gitu loh kak. Nah proses konseling ini memakan waktu 30 menit, lebih segitulah pokoknya. Nah apa kakak bersedia? Ya, bersedia. Baik. Nah pertama-tama alamat kakak di mana ya? Di Orchid Residence. Orchid Residence Blok F26. Blok F26 nomor 2. Suku kakak apa? Dari orang tua gitu? Padang. Agamanya Islam berarti ya kak? Islam. Alhamdulillah. Pekerjaan kakak apa? Ibu rumah tangga. Keterbatasan fisik ada nggak kak? Nggak ada. Kalau riwayat kesehatan dari keluarga gitu, kayak penyakit apa gitu? Kayak ada turunan gitu? Turunan nggak ada. Nggak ada. Diagnosisnya berarti asam lambung ya kak? Asam lambung. Pendidikan terakhir? SMA. Status mereka enggak ya? Iya. Alhamdulillah tidak. Pernah konselnya sebelumnya nggak kak? Konseling belum pernah ya. Kalau alergi makan ada kak? Nggak ada. Tidak ada. Kalau berat badan kakak berapa kak? Berat badan 57. Tinggi badan? Tingginya 158. Kalau ada penurunan berat badan nggak kak sebelumnya? Kalau untuk diet belum pernah. Belum ada berarti ya kak? Iya, belum ada. Kalau nafsu makan ada kak? Nafsu makan ada. Ada berarti baik ya? Baik. Kalau mual ada kak? Mual nggak ada. Tidak ada. Kalau muntah? Muntah juga tidak ada. Tidak ada. Kembung? Kembung iya, ada. Kembung ada. Kalau diare ada kak? Nggak ada. Tidak ada. Kalau gangguan menelan? Gangguan menelan tidak ada. Tidak ada. Gangguan mengunyah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau konstipasi itu kayak susah BAB gitu kak? Iya, ada. Ada. Kalau ini mah kayak pembengkakan otot gitu, ada kak? Nggak ada. Tidak ada. Kalau tekanan darah kakak berapa kak? Akhir-akhir ini sama di itu? Normal, 100 normal, biasa normalnya ya. Kemarin terakhir normal sih di tekanan darah terakhir. Normal. 160. Nanti dilihat aja normalnya berapa. Kalau suhu berapa kak? Kalau Suhu terakhir? normal. Sekitar 30. Normal 34 ya? 35. Iya, 34, 35, 36 gitu. Normal 30
35. Dicek suhu ya. Iya, pas Iya, kakak ke supermarket gitu. Betul 35 atau 36. 35 atau 36. Tunggu. Kak ceritain dong Kak, dari dari kemarin itu, dari pagi itu kakak kegiatannya ngapain? Apa, makan apa gitu, ngapain aja? Sarapan biasanya makan bubur. Itu sarapannya jam berapa Kak? Jam 8. Menu jam 8. Jam 8 pagi. Makan apa? Bubur ayam. Bubur ayam ya. Terus apa? Yang kemarin Kak, makan yang kemarin pagi itu. Oh, Yang kemarin pagi kakak tuh makan apa? ada pepaya, Pepaya, alpukat, terus sama sup. ya. Terus habis itu kakak setelah itu ngapain lagi? Setelah itu kegiatan normal, seperti membersihkan rumah, Iya. mencuci pakaian, lalu mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tapi setelah itu ada kakak cicip-cicip gitu? Enggak ada. Ada kakak cicip? Enggak ada. Hanya minum air putih aja. Teh nggak ada? Teh Kopi nggak ada? Enggak ada. Setelah itu makan siangnya kakak makan apa? Makan siang biasanya nasi. Nasi. Itu jam berapa? Sekitar jam 1.13 ya. Ya, jam 13. Nasi lauknya apa Kak? Nasi ayam goreng. Ayam goreng. Udah. Minumnya air putih. Air putih ya. Setelah itu kakak makan siang ngapain lagi Kak? Setelah makan siang lanjut mengerjakan tugas-tugas. Lalu istirahat mungkin sekitar jam 2 sampai jam 3 sore. Setelah istirahat itu kakak ada makan, minum, cemilan gitu? Nggak ada cemilan, cuma minum aja. Terus habis itu kakak ngapain? Setelah malamnya baru sekitar jam 7 makan malam. Jam 7. Jam 19 berarti ya. Makan apa Kak? Makan malam nasi sama lele goreng. Apa? Lele goreng. Ikan lele. Lele goreng. Terus sama sambal dari masuk lagi. Terus ya minumnya teh tawar panas. Minumnya teh tawar. Panas. Berarti kakak yang seringan nggak ada makan seringan kakak sama? Seringan mungkin ada jajan ya. Jajan sekitar sore hari jam 4 atau jam 5 itu biasanya jajan batagor. Terus sama minuman kemasan manis. Terus apa lagi Kak? Udah aja. Iya. Terima kasih Kak. Mohon ditunggu ya Kak, saya akan ini dulu. Oke. Sebentar, dah. Baik Kak, dari setelah saya membuat hipnosis pertama, saya ingin memberitahu bahwa IMT kakak itu termasuk normal. Nah, berat ideal kan seharusnya kan sekitar 45 lah, 45.
itu yang harus kita monitoring kan. Nah, terus itu kan nggak ada hasil lab, jadi tidak bisa monitoring kita punya kan. Nah, dari hasil recall kakak kurang makan sayur. Ya, jadi sebenarnya kak, sayur itu kan seharusnya dalam sehari itu harus mengkonsumsi 25 kg atau dengan 3 makan sayur dan ditambah 2 potong buah, 2 potong buah gitu. Nah, tapi sebenarnya gastritis atau MAH itu tidak boleh lebih atau kurang. Tapi kalau lebih juga tidak baik. Kalau kelebihan juga tidak baik gitu kak. Nah, kalau kelebihan juga nggak boleh, karena kalau kelebihan nanti dia akan kebanyakan serat gitu kak. Kalau kebanyakan serat nanti itu ada bakteri khusus yang membuat serat itu bergas gitu. Kalau kebanyakan serat, jadi akan lebihnya kakak tuh makan yang dry, ya sayur dan buah sesuai dengan porsi yang benarnya. Ya, porsi yang makan teratur juga. Sebenarnya gastritis itu bisa dicegah asal kakak makan teratur, dengan cara makan yang benar gitu, cuci tangan dan jangan sembarangan gitu kak. Tuh. Terus kalau faktor stres seperti apa kak? Kan pola MAH ini kan juga disebabkan dari faktor stres. Kakak ada faktor stres gak? Apa gimana? Mungkin ada beberapa kali, tapi tetap makan tidak pernah hilang, nafsu makannya tetap baik gitu. Nafsu makan baik. Kalau kambuh bisa dibarengin dengan stres gitu kak? Iya, biasanya kalau lagi ganggu pikiran itu pasti keganggu juga, kayak makannya gitu. Kira-kira dari yang saya paparkan, dari makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, ada kendala tidak kak? Nggak ada kendala sih. Kalau untuk sayur berarti saya harus banyak makan sayur dan makan buah juga, tapi tetap nggak banyak-banyak gitu. Tapi kakak nggak ada minum kopi kan? Kopi jarang, mungkin ada seminggu sekali gitu. Itu jarang banget gitu. Kalau misalnya buahnya di jus atau maksudnya nggak langsung dikupas dimakan, itu boleh nggak sih? Tadi kan kakak nanya soal yang jus yang aman, jus yang di blender kan, yang di blender sama yang enggak. Nah, yang di blender itu kan, kalau jus yang di blender itu sebenarnya kan tidak akan mengubah nutrisi, tidak akan mengubah nilai gizi. Tapi kalau misalnya menambah gula murni, susu dan es batu, itu maka akan mengubah struktur nilai gizinya, nutrisinya gitu. Nah, nutrisi akan hilang, tapi kalau nutrisi itu akan hilang kalau penyimpanannya itu terlalu lama gitu kak. Oh, seperti itu. Terus kalau yang serat larut di dalam air sama yang tidak larut itu apa? Kalau serat larut air itu kan serat yang larut di dalam air dan dipecah melalui zat seperti kayak gel di dalam usus besar gitu kak. Di dalam usus besar. Nah,
serat larut dalam air itu kan dia dalam bentuk pektin. Nah, dalam bentuk pektin itu pada umumnya kayak seperti apel, pisang gitu. Gitu. Kalau serat tidak larut air, dia serat yang tidak larut di dalam air dan dibiarkan utuh saat makanan itu bergerak seperti melalui perkenan makanan gitu, Kak. Gitu. Terus untuk makanan yang aman untuk lambung tuh apa sih? Makanan yang makanan yang aman untuk lambung itu kayak buah itu buah apa ya, buah apel dan buah macam-macam kayak buah apel, buah itu. Tapi kalau yang tidak baik untuk lambung, yang buahnya itu kayak nangka, durian, pisang alam itu nggak baik kalau buah. Nah, kalau sayur itu yang baik dan tidak baik. Kalau yang baik itu kayak sayur bayam, buncis, labu kuning, labu siam, itu yang baik. Tapi kalau yang tidak baik itu kayak sayur sawi sama sayur kol. Nah, kalau yang yang protein, makanan protein hewani itu dia baiknya kayak makanan ayam tanpa kulit, iya. kayak daging tanpa lemak, kayak susu, ikan itu baik. Seperti itu. Ya, ini baik. Nah, ini Kak, kalau pencegahan penyakit mah itu atur pola makan kayak gini nih, atur pola makan dengan makan 3 atau 4 kecil sehari. Nah, mengurangi makan makanan yang dapat merangsang mengencang lambung seperti makanan pedas, makanan asam dan makanan berarti nggak boleh tuh ya makan makanan pedas, asam. Karena dia tuh merangsang, kalau makanan pedas sama asam itu kan dia bisa melukai asam lambung. Tuh, kalau makanan begas itu kayak itu juga nggak bagus, nggak bagus. Iya. Berarti kalau yang bergas tuh mungkin kayak soda. Iya, kayak soda, bersoda tuh nggak boleh. Kan durian. Ya, durian tuh lebih parah, itu nggak boleh. Nah, kalau menyediakan makanan ringan, berarti nggak boleh dibiarkan kosong. iya, ya. harus diisi gitu. Tapi harus teratur makannya. Iya, pantas aku kan memang jarang ngemil. Mungkin itu yang memacu juga kali ya. Itu bisa memacu. Terus mengurangi stres. Nah, kakak harus mengurangi stres, jangan banyak pikiran. Betul, kerjaan. Enjoy aja, Kak. Oke. Terus hindari minuman bervariasi. Yang kayak tadi ya, yang ada bersodanya, berwarna-warna itu. Nah, berwarna itu nggak boleh juga. Betul. Terus konsumsi air putih yang cukup, secukupnya. Terus hindari konsumsi pereda nyeri tanpa pengawasan dokter atau tanyakan masalah obat pada apoteker. Berarti nggak boleh sembarangan aku beli obat di luar terus langsung makan kayak obat-obat untuk biar nggak sakit lambung, jadi makan aja tanpa harus ke dokter. Ya. Nah, obat itu pada umumnya untuk penyakit gastritis itu kan ada 2 jam sebelum makan sama 2 jam sesudah makan. Nah, 2 jam sebelum makan itu kan untuk menetralisir lambung karena ada penumpukan pada asam lambungnya gitu, Kak. Nah, kalau 2 jam sesudah makan itu kan untuk melindungi dinding lambung dari asam yang terus diproduksi. Ya. Obat yang aku sarankan ya nih Kak, obat kayak antasida. Iya, antasida itu kayak menghilangkan nyeri, sama nyeri di lambung ya. Iya, nyeri di lambung, sama obat ranitidin itu kayak membengkak tukak lambung. Itu Kak. Kalau kakak kambuh, minum obat itu ya. Iya. Itu obatnya bisa dibeli
di Apoteker luar. bisa ada di apoteker kayak K24. Iya betul. Itu obat itu. Kalau bila timbul gejala penyakit mah segera makan jika terlambat jika timbul keluhan. Minum air hangat. Oh itu berarti kalau misalnya Kambuh. lagi kambuh, Ya. bagusnya makan ya. Ya makan. Diisi Jangan airnya. ditunda-tunda, nggak boleh ditunda-tunda tuh Kak kalau makanan. Terus minum air putih hangat. Terus pilihlah makan yang lunak, kayak makan bubur gitu, Bubur, ya. bubur sum-sum tuh, Mm-mm. pisang gitu. Berarti nggak boleh makan yang kayak apa terlalu banyak mempekerjakan lambung lah ya. Iya, nggak boleh. Terus minum susu. Terus berilah kompres air hangat pada perut daerah ulu hati gitu kalau misalnya kambuh. Iya, ulu hati itu kan yang di atas perut ya sedikit ya. Ya itu Kak. Berarti harus di kalau misalnya lagi kambuh enak memperingankan ini ya sambil minum obat. Kalau obatnya nggak ada, Kakak bisa minta pertolongan yang ini. Pertolongan yang pertama tuh. Iya. Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Baik. jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik Kak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya.